Baik, kita lanjutkan. Garis besar tahapan dalam penelitian kuantitatif. Jadi apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan ketika nanti melakukan penelitian dengan metode kuantitatif. Yang pertama jelas membuat usulan atau proposal. Usulan penelitian, tapi yang perlu mendapatkan penekanan di sini masalahnya itu layak enggak diteliti gitu. Banyak masalah tapi tidak layak diteliti gitu. Jadi itu harus diingat-ingat, layak tidak untuk diteliti gitu. Nah, kemudian penyusunan kerangka konseptualnya ini nanti yang akan dievaluasi. Kemudian metode yang digunakan sudah sesuai atau sudah tepatkah, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, maka kita akan melakukan pengumpulan dasar. Pengumpulan dasarnya harus benar, instrumennya harus label dan valid. Oleh karena itu seharusnya satu itu harus sudah sampai ke instrumen. Jadi usahakan kuesioner ya, supaya nanti pada waktu BTR 1 sebenarnya itu juga diuji oleh pengujinya atau dosen pembimbing. Oh ini layak nih diteruskan untuk penelitian lapangan, untuk menggali data. Jadi sampai di kuesioner. Oleh karena itu ini kita bicara proposal di sini, nanti kita akan sampai membahas ke kuesioner. Gitu ya. Nah, kuesioner itu yang perlu dipertimbangkan adalah prosesnya benar. Kalau prosesnya nggak benar, ngisi datanya ngawur gitu ya. Cara memberikannya tidak tepat waktu, orang buru-buru, orang nggak serius. Itu nanti kalau diolah datanya bisa tidak valid itu. Dan ketika tren teorinya itu tidak terwakili dari data kita, coba Bapak Ibu membuat data ngawur, isi 4, 5, 3 diawur gitu. Itu kalau diolah itu pasti tidak valid. Dan metode yang digunakan, instrumen yang digunakan itu harus reliable dan valid. Artinya apa? Sebenarnya kalau bisa sebelum BTR 1 itu sekaligus kuesioner yang dilampirkan itu sudah diuji dulu. Uji validitas logis dan uji validitas empiris. Ya kalau di bukunya Sugiono itu yang bisa menguji validitas logis itu biasanya para doktor itu. Karena para dokter itu biasanya dulu waktu mengerjakan disertasi membahas tentang instrumen itu bisa 1 semester sendiri itu. Jadi biasanya diuji dulu secara logis, ini logik enggak ini kuesioner seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat kuesioner itu dibuat sendiri, enggak ada ilmunya, itu nanti kalau disebarkan hasilnya pasti enggak valid, enggak reliable pasti. Karena itu ada ilmunya, ada teorinya gitu. Seperti halnya begini ya, kalau misalkan Bapak Ibu itu ngajar, ada mahasiswa satu kelas gitu. Kemudian tiba-tiba mau ujian diserahkan kepada orang lain, bikinkan soal silakan diuji mahasiswa saya itu. Pasti jawaban mahasiswa itu banyak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena dia tidak tahu gitu. Jadi yang membuat kuesioner itu dia harus paham betul secara teoritis gitu. Nah, sehingga dia harus diuji dulu, uji validitas logis. Nah, itu biasanya Bapak Ibu bisa diskusi dengan para dokter, ini kan banyak dokternya nih di UT ini. Pak, ini kuesioner saya sudah bagus atau tidak? Atau Bapak Ibu ngambil kuesioner dari yang sudah digunakan oleh para peneliti sebelumnya, yang sudah direview, sudah dilihat oleh pakar-pakar gitu. Itu bisa dipakai. Tapi Bapak Ibu, tidak semua kuesioner yang sudah dipakai orang itu juga tepat bisa dipakai di tempat kita. Harus ditimbang-timbang dulu konteksnya pas enggak, sama enggak. Apalagi misalnya kalau kuesioner itu berasal dari luar negeri gitu ya. Budayanya orang luar negeri sama orang Indonesia itu kan beda. Mungkin dia kalau kita sukanya kan pakai skala Likert ya. Yang paling banyak pakai skala Likert itu memang karakternya hampir pas dengan orang Indonesia itu. Kalau ada orang baik itu ngomong baik betul kadang nggak enak, orang jelek ngomong jelek betul nggak enak, itu kan orang Indonesia. Sehingga dia pakai skala Likert. Kalau orang luar negeri suka pakai Goodman. Skala Goodman itu kan ya tidak, baik, buruk gitu. Kalau kita nggak mau kaku,
Kadang guru itu tak nggak berani ngomong sehingga ngasih angka 3 gitu, cukup gitu. Nggak berani bilang baik, nggak berani bilang jelek. Itu karakter orang Indonesia. Atau kalau orang-orang cerdas, orang-orang pintar sebenarnya juga kurang pas tuh kalau dikasih skala Likert. Karena Likert itu rentangnya kan hanya 1 sampai 5. Sementara orang pintar itu kan mikirnya jauh. Dia mungkin sering memberi skor. Kalau Bapak Ibu ada kuis kan sering begini. Menurut Anda kalau nilai itu 0 sampai 100, maka dia dikasih nilai berapa? 90K, 80K, 70K, 60K, 50. Kalau orang pintar itu mikirnya dalam seperti itu. Nah, ini semantik diferensial. Silakan nanti pakai mana. Kalau yang biasa dipakai itu kan yang umum-umum itu kan pakai Likert gitu. Sesuai dengan karakter orang-orang Asia, orang Indonesia terutama. Oke. Jadi instrumen itu harus reliable dan valid. Reliable itu artinya bahwa instrumen itu handal. Kalau dia digunakan untuk menggali data, digunakan lagi, maka hasilnya seperti itu. Gitu. Itu handal. Kalau valid itu dia bisa mengukur sesuai dengan yang sebenarnya di lapangan. Jadi misalnya begini, kita menguji mahasiswa dikasih soal, semuanya dapat 100 itu pasti nggak valid. Semuanya dapat jelek gitu, semuanya jawab 5 itu juga nggak valid, semuanya juga nggak valid gitu. Kan nggak mungkin bahwa mereka itu tidak ada variasinya, masa sama semua, kan nggak mungkin. Pikiran, rasa itu pasti akan beda-beda gitu. Nah, statistik itu yang diukur kan variasinya itu. Kalau dia nggak ada variasi ya ngapain diteliti? Itu variasinya tadi. Nah, itu akan terlihat dari tingkat validitasnya. Jadi kalau data itu variasinya baik, ya, pasti dia akan valid gitu. Kalau enggak variasinya nggak baik, dia pasti akan tidak valid. Kemudian yang berikutnya, tahapan yang berikutnya setelah kita mengumpulkan data, menyebarkan kuesioner adalah melakukan analisa data. Pilih alat analisis yang tepat. Menurut saya, SEM itu sudah bagus ya untuk digunakan sebagai alat analisis karena dia lebih komprehensif dan lebih dalam. Kemudian yang terakhir setelah semua dilakukan, usulan penelitian sudah, pengumpulan data sudah, analisis data sudah selesai kan? Kemudian kita menuliskan, laporkan hasil penelitian kita. Yang harus diperhatikan, lihat format penulisan yang ada di UT, dibaca dengan baik, sistematikanya seperti apa, ya. Kemudian cara-cara menulisnya seperti apa itu harus diperhatikan supaya sesuai dengan format yang ditentukan dan juga bahasanya tepat gitu ya. Oke, itulah secara garis besar tahapan yang harus dilakukan di dalam penelitian kuantitatif.